Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baryandi dan hari ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan doa supaya presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, mari kita morning briefing terlebih dahulu. Semuanya silakan open mic-nya. Selamat pagi. Pagi, Pagi. Oke, tanpa langsung basa-basi aja kita langsung mulai aja ya. siap. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Kita perasaannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agama dan juga tentang intoleran. Meskipun saat ini agama merupakan salah satu topik yang paling sensitif di Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan karena warga negara Indonesia ini pasti banyak yang beragama gitu kan. Dan buruknya agama juga menjadi isu yang sangat sensitif gitu dalam ranah Indonesia ini. Dan juga intoleran menjadi topik yang benar-benar sensitif bahkan tabu juga gitu. Lanjut, kayaknya ada sebuah pertanyaan, kenapa ada orang yang beragama tapi dia itu sangat intoleran gitu. Dia sangat intoleran kepada agama lain dan nggak mau berbaur. Ini pendapat dari Profesor Dr. Haji Siti Musdah Mulia gitu, yang merupakan seorang ketua dari Lembaga Kajian Agama. Beliau menjelaskan bahwa salah satu dari penyebab penyebab banyaknya intoleran itu adalah karena salah tafsir mengenai agama itu sendiri gitu. Yaitu minimnya literasi keagamaan. Ada orang yang hanya tahu agama itu dari dasarnya aja gitu ya. Dan kadang apa yang dia lihat dari kitab sucinya itu kadang nggak dipahami secara menyeluruh dan tafsirannya gitu. Jadi dia hanya melihat secara garis besarnya aja gitu. Dan terkadang mereka juga nggak punya kemampuan gitu. Mereka belum bisa untuk menganalisis apa titik temu antara agama, kehidupan sosial, dan juga kehidupan politik, serta budaya dan juga keragaman gitu. Nah, semua orang pengen ya yang agama itu diseragamkan sehingga bisa jalan berbarengan gitu. Tapi ada juga mereka-mereka yang berbeda. Mereka menganggap orang orang yang berbeda dengan mereka itu disebut, ada yang menyebutnya kafir atau sesat gitu. Padahal hidup berbarengan dengan agama lain itu bukanlah sebuah masalah, dan mencari tahu tentang keyakinan yang berbeda itu tidak akan mengganggu keimanan seseorang gitu ya. Nah, agama agama yang terbaik itu adalah agama yang lapang, yang bisa membuat kita inklusif dan berbahagia dalam kebersamaan. Jadi walaupun agama yang berbeda-beda, tapi jika agama yang kita ajarkan itu adalah agama yang lapang dan kita bisa menerima menerima agama yang kita anut dan juga menerima teman-teman kita yang berbeda agama gitu, berbeda keyakinan, maka kita akan sangat inklusif gitu dan mau
menghargai teman kita itu. Oke. Terus kita juga bukan manusia. Kita bukan manusia yang sekedar beragama juga kan. Nah, agama ini juga bukan hanya sekedar simbol atau ritual semata bagi para pemeluknya. Agama membuat kita menjadi manusia yang memiliki identitas yang kuat, gitu. Yang tahu antara tegas batas konsep diri dan persoalan kebenaran tertinggi. Nah, kita adalah warga warga negara yang taat kepada agama, nilai-nilai ketuhanan gitu. Tapi kita juga nggak cuma berhenti sampai situ aja. Soalnya kan kita ada 5 dasar ya. Pancasila itu kan ada 5 dasar. Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama itu kita harus ya mengimani tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, yang kedua itu kita juga tentang kemanusiaan. Sehingga apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, kita sebagai warga negara harus menerimanya gitu ya. Nah, sebagai warga negara kita juga tidak berhenti dalam tataran individu sebagai orang yang beragama semata, tetapi juga mampu memberi pancaran sekaligus membentuk watak kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, itu saja dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Faisal Nafi, silahkan unmute dan silahkan bertanya. Baik, terima kasih Mas Akbar. Jadi gini pertanyaan saya. Kita membahas tentang toleran, intoleran, dan beragama ya. Nah, saya pengen tahu kalau dari Mas Akbar itu sudut pandang Mas Akbar sebagai orang luar negeri melihat Indonesia itu apakah bisa disebut sebagai negara yang toleran gitu dari sudut pandang agama, budaya dan lainnya. Seperti itu Mas Akbar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ya. Kalau dari sudut pandang orang luar negeri sih, melihatnya itu dari kacamata internasional ya. Contohnya di Bali gitu. Bali ini merupakan daerah yang paling banyak dikunjungi oleh turis luar negeri, yang bahkan di Bali ini sendiri pun juga ada 5 tempat ibadah gitu di Bali. Nah, 5 tempat ibadah ini saling berjajaran dan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini walaupun memiliki walaupun memiliki suku budaya, agama, dan juga ras yang berbeda, tapi mereka bisa bersatu gitu dan saling bahu membahu. Dan dari ini pula saya berharap agar keragaman ini pun nggak hilang gitu dan semakin diperkuat lagi, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kayak intoleran atau rasis gitu bisa segera hilang dari Indonesia gitu ya. Itu menurut saya. Apakah jawabannya sudah jelas, Mas Faris? Sangat jelas. Terima kasih Mas Akbar. Oke, terima kasih. Ya, baiklah, demikian sesi presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.